Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda pada hari ini. Dalam perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang Allah yang memberikan damai sejahtera. Kiranya Anda diberkati melalui topik ini. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, menurut Anda, keadaan yang seperti apakah yang dimaksud dengan damai sejahtera? Semoga kita sepaham ya. Keadaan damai sejahtera apabila dilihat secara kasat mata adalah keadaan yang tanpa konflik, tanpa perang, tanpa perselisihan, tanpa sikap iri hati, dan terus saling menyakiti, atau tanpa sikap hidup yang terus dalam ketegangan dan kemarahan. Suasana yang nyaman, kata orang Jawa, ayem tentrem. Ada sebuah tulisan, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di dalam negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orang yang tinggal di negara itu. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Demikian ungkap Haydn Robinson, penulis buku Salt and Light. Siapakah Raja Damai itu? Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Raja Damai itu adalah Kristus Yesus. Sahabat, keadaan damai itu dimulai dari hati, dan hal ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui karyanya di kayu salib. Mari saya mengajak sahabat untuk melihat arti kata damai menurut bahasa Ibrani dan Yunani. Dalam Ibrani, shalom ditransliterasikan secara bahasa Inggris SHALOM, dan transliterasi bahasa Indonesia SYALOM. Keduanya sama saja artinya, karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal pengucapan SH, tapi SY. Kata ini berarti damai, perdamaian atau ketenangan. Kata shalom digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang, untuk menanyakan keselamatan. Digunakan untuk menjelaskan cara seseorang datang atau pergi dengan damai atau tidak. Misalnya, pergilah dengan damai. Atau untuk mengungkapkan kematian atau penguburan dalam damai. Contoh pemakaian kata shalom untuk mengungkapkan kematian atau penguburan dalam damai. Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Dalam bahasa Yunani, kata eirene secara konseptual bermakna suatu keadaan tenang, tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Menurut William Barclay,
Kata eirene dalam bahasa Yunani sehari-hari pada masa itu dipakai dengan dua kegunaan yang menarik. Kata itu digunakan untuk ketentraman yang dinikmati oleh suatu negara karena berlakunya keadilan dan kemakmuran di bawah pemerintahan yang bijaksana. Kata itu juga digunakan untuk tata tertib yang berlaku dan terpelihara dalam sebuah wilayah. Di setiap wilayah ada seorang pemimpin yang bertugas mengawasi yang disebut pemelihara damai sejahtera rakyat. Eirene yang berarti ketenangan hati yang semata-mata bersumber pada kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita ada di tangan Allah. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menurut Matthew Henry, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, perkataan ini ditujukan kepada para murid waktu Kristus hendak meninggalkan dunia kembali ke sorga. Ia membuat wasiat, menyerahkan jiwanya kepada Bapa. Ia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea yang menguburkan dalam kuburan yang baru, agar supaya dikuburkan dengan layak. Pakaiannya jatuh ke tangan para serdadu. Ia menyerahkan ibunya kepada pemeliharaan Yohanes. Namun apa yang akan ditinggalkannya bagi murid-muridnya yang miskin, yang telah meninggalkan segalanya demi dia? Emas dan perak tidak ia miliki, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni damai sejahteranya. Aku pergi, tetapi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Aku bukan saja memberimu hak atasnya, tetapi memberikan kamu sebagai pemiliknya. Ia tidak pergi dengan marah, melainkan dalam kasih. Sebab inilah kata-kata perpisahannya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, bagaikan seorang bapa yang menjelang ajalnya meninggalkan bagian kepada masing-masing anaknya. Dan warisan Kristus yang ditinggalkan ini merupakan bahagian yang terutama. Sahabat, perhatikanlah. Warisan yang ditinggalkan di sini, damai sejahtera, damai sejahteraku, dimaksudkan untuk segala sesuatu yang baik dan Kristus telah meninggalkan bagi kita segala keperluan yang baik. Segala sesuatu yang sungguh-sungguh dan benar-benar baik, sama seperti semua barang yang diberikan dan dijanjikan. Damai sejahtera dimaksudkan untuk pemulihan hubungan dan kasih. Damai sejahtera yang diwariskan adalah damai dengan Allah, damai dengan sesama. Damai sejahtera dalam hati kita, seperti yang dimaksudkan secara khusus, yaitu suatu ketenangan batin yang muncul dari rasa dibenarkan di hadapan Allah. Damai ini merupakan imbangan atas pengampunan yang kita terima dan ketenangan batin kita. Inilah yang disebut Kristus damai sejahteranya, sebab Dia sendirilah damai sejahtera kita. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 14. Inilah damai sejahtera yang diberikan dan diberitakan olehnya bagi kita. Atas damai inilah para malaikat menyampaikan selamat kepada umat manusia pada kelahirannya, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapa warisan ini ditinggalkan? Kepadamu, murid-murid dan pengikut-pengikutku, yang akan menghadapi kesukaran dan memerlukan damai sejahtera. Kepadamu yang adalah anak-anak perdamaian dan yang layak menerimanya.
Warisan ini ditinggalkan bagi mereka sebagai wakil jemaat, bagi mereka dan juga para penerus mereka, bagi mereka dan semua orang Kristen sejati dari segala masa. Dan dengan cara bagaimana warisan itu ditinggalkan? Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya, aku bukan sekedar hendak menyampaikan salam damai sejahtera bagimu. Tidak. Ini bukanlah ucapan basa-basi, melainkan berkat yang sejati. Damai sejahtera yang kuberikan ini adalah damai yang senyum dunia pun tidak dapat memberikannya. Dan yang sebaliknya tidak dapat dirampas oleh kemarahan dunia. Atau karunia yang kuberikan kepadamu bukanlah seperti yang diberikan dunia kepada anak-anak dan para pengagumnya yang menerima kebaikannya. Pemberian dunia hanya berkaitan dengan soal tubuh dan waktu. Pemberian Kristus memperkaya jiwa untuk kekekalan. Dunia memberikan kesia-siaan yang mengecoh dan menipu. Kristus memberikan berkat-berkat yang sesungguhnya, yang tidak pernah mengecewakan. Dunia memberi lalu mengambilnya kembali. Kristus memberi bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Damai sejahtera yang Kristus berikan tak terhingga, jauh lebih berharga daripada yang diberikan dunia. Damai sejahtera dunia berawal dari ketidaktahuan, beriring dengan dosa, dan berakhir dengan masalah. Tetapi damai sejahtera Kristus berawal dengan anugerah, tidak beriring dengan dosa, dan berakhir dalam damai sejahtera abadi. Sama seperti perbedaan yang terdapat antara kelesuan yang mematikan dan tidur lelap yang menyegarkan. Demikian pula perbedaan yang ada di antara damai sejahtera dari Kristus dan dari dunia. Manfaat apa yang mereka terima dari damai sejahtera itu? Janganlah gelisah dan gentar hatimu atas semua kejahatan di masa lampau ataupun masa sekarang. Janganlah gentar akan kejahatan apapun yang akan datang. Perhatikan orang-orang yang tertarik pada kavenan anugerah dan berhak menerima damai sejahtera yang diberikan Kristus. Tidak boleh menyerah kepada duka cita dan ketakutan yang melandanya. Inilah yang menjadi inti dari seluruh permasalahan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat aku dan dia, ketika Allah menjanjikan damai sejahtera bukan berarti tidak ada hal buruk yang akan kita hadapi. Namun yang harus kita yakini atau percayai adalah damai sejahtera itu berbicara tentang kehadiran Allah. Di mana Allah hadir, di situ akan tumbuh kebenaran yang mengakibatkan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Allah memberikan damai sejahtera bagi kita yang memiliki iman dalam Kristus Yesus. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.